Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan makhluk hidup yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Yang hari ini kalian semua masih diberikan nikmat pastinya karena kalian sehat dapat menyaksikan video saya. Pada hari ini 12 Mei 2020 tepatnya adalah Hari Perawat Internasional. Kita akan mengulas dan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan perawat. Perawat ini sangat erat kaitannya dengan istilah malaikat tanpa sayap yang tak pernah dianggap. Oke, kita akan membahas berbagai macam hal-hal yang ada di dalam lapangan keperawatan. Berdasarkan penelitian, banyak sekali anak-anak yang setelah masuk pada usia remaja dan dewasa ini selalu berubah atau mengganti cita-citanya, yang mulanya ingin menjadi perawat jadi tidak sama sekali menginginkan menjadi perawat. Alasan utamanya karena mereka takut untuk menghadapi darah, karena perawat itu sangat erat kaitannya dengan darah, dan mereka juga cenderung jijik ketika diminta untuk melayani orang-orang yang sudah pasti terkena penyakit. Nah, sedikit seputar keperawatan. Peter dan Perry ini pernah menyebut bahwa keperawatan itu merupakan sebuah seni dan ilmu pengetahuan, yang mana bukan hanya sekumpulan keterampilan atau individu yang dilatih untuk melakukan tugas tertentu saja ya, tapi jauh daripada itu, karena keperawatan ini merupakan sebuah profesi, di mana profesinya ini bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui pendidikan berkesinambungan saja, tapi juga memiliki nilai etik dan moral yang melandasi praktik keperawatan itu sendiri. Sering sekali perawat ini disebut sebagai malaikat tak bersayap karena keikhlasannya ya dengan saat membantu dan merawat seluruh pasien di rumah sakit tanpa memandang bulu. Nggak memandang bulu mata, tidak memandang bulu rambut, bulu kaki, bulu kemaluan, atau bulu yang lainnya. Mereka selalu memperlakukan pasien sama, tidak dibeda-bedakan. Di semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dari si perawat ini sendiri. Nah, profesinya ini sangat mulia, gimana enggak ya? Coba bayangin siapa yang mau berhadapan dengan alat medis, kemudian berhadapan dengan darah, air kencing pasien, hingga tai dan lain sebagainya dari orang yang sudah pasti penyakitan dan dibawa ke rumah sakit. Cuma perawat yang rela melakukan itu setiap hari, bahkan setiap waktu, berjam-jam, dan harus dilakukan sebaik mungkin demi tujuan mengembalikan kesehatannya seseorang yang padahal itu tidak sama sekali dia kenal sebelumnya. Ini ada 3 hal yang menurut saya sangat erat sekali dengan keperawatan. Yang pertama, mereka ini adalah makhluk hidup yang tidak kenal yang namanya jam kerja. Seorang perawat ini selalu dituntut untuk dapat bekerja dari pagi, siang, sore, atau bahkan malam hari. Udah gitu nggak ada liburnya juga ya, karena jangankan hari Minggu, di saat Lebaran atau pas 17 Agustusan aja mereka ini tetap harus ada di rumah sakit. Bayangkan kalau mereka pas Lebaran atau pas 17 Agustus itu kabur, yang sakit siapa yang mau ngerawat ya? Kedua, mereka bekerja dengan penuh tekanan ya. Bayangkan teman-teman coba bayangkan aja saat bertugas seorang perawat ini sering sekali dihadapkan dengan yang namanya persoalan hidup dan matinya seorang pasien. Lengah dikit aja bisa fatal itu akibatnya. Belum lagi hal ini ditambah dengan tekanan-tekanan dari anggota keluarga si pasien yang sering di luar kontrol. Jadi tidak hanya satu keluarga juga ya, melainkan banyak keluarga, karena pasien yang ditangani oleh si perawat ini banyak, nggak cuma satu. Ketiga, mereka ini bekerja di sarang penyakit. Nah, ini sempat ada ungkapan dari seseorang bahwa rumah sakit itu adalah supermarketnya penyakit. Ini juga merupakan suatu hal yang menjadi penyebab utama kenapa kemarin sempat ada perawat yang diberi stigma sebagai pembawa sekaligus penyebar penyakit virus corona. Ya mungkin memang sudah jadi kodratnya ya, karena dogma yang dibangun di Indonesia ini kan semua orang yang berada atau pernah berada di lingkup zona yang berpotensi ada coronanya itu selanjutnya sudah pasti akan diberi status ODP. Nah, ketika mereka mengalami keluhan atau gejala-gejala corona sedikit aja seperti batuk, pilek, radang, mereka sudah pasti sehabis itu akan berubah statusnya menjadi PDP. Jadi kalau ada perawat yang merawat di rumah sakit terus tiba-tiba mereka batuk, bersin,
pilek-pilek keluar ingus, ya langsung otomatis perawat itu bisa kalian sebut sebagai PDP. Kasian banget kan mereka ya, sebenarnya udah pasang badan buat bantu nyembuhin, tapi malah masih ada aja yang nggak mau ngehargain. Tapi kerennya mereka ini nggak pernah mau dendam ya. Coba bayangin kalau seandainya mereka mau dendam ke kamu, ya kamu yang pernah ngatain bahwa mereka sebagai pembawa sekaligus penyebar penyakit. Besok bayangkan pas kamu lagi sakit, kalau mereka mau dendam, bisa jadi air infusmu itu ditukar sama mereka pakai air keran biasa yang buat wudhu. Terus obat penyakitmu yang harusnya kamu minum supaya sembuh itu juga bisa aja kalau mereka dendam diganti tuh sama obat perangsang supaya kamu merangsang seharian. Dan bisa jadi juga pas nanti kamu sekarat, teriak-teriakan karena sebentar lagi mau mati, mereka itu bisa ninggalin kamu dan malah milih untuk mentertawakan. Bisa aja kan, tapi kerennya mereka nggak kayak gitu. Terakhir, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat Hari Perawat Sedunia untuk semua perawat yang ada di dunia. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan timpukan pahala yang bertubi-tubi dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.